Ada shalom. Amin, puji Tuhan. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Saudara dan saya sudah ada di hari terakhir di tahun 2024. Kurang lebih 4 jam lebih atau 5 jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun yang baru. Seberapa banyak di antara saudara yang semangat mau masuki tahun yang baru? Amin. Saudara harus semangat. Amin. Saya percaya saudara sudah punya kekuatan untuk masuk tahun yang baru. Saudara sudah merayakan Natal, kita sudah dengar janji Tuhan waktu kita merayakan Natal. Ingat tema Natal kita apa tahun ini? God is for us. Allah di pihak kita. Apa buktinya Allah di pihak saudara? Apa buktinya Allah di pihak saya? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini Natal yang kita rayakan. Allah tidak menyayangkan anaknya, tapi Allah menyerahkannya buat saudara, buat saya. Waktu Allah menyerahkan anaknya, dia tidak menyayangkan, tapi menyerahkannya buat saudara, buat saya. Itu bukti Allah ada di pihak saudara, Allah ada di pihak saya. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, Allah di pihak kita. Apa artinya Allah di pihak kita? Artinya saudara diproteksi. Amin. Yang kedua, saudara dikasihi. Yang ketiga, saudara dipelihara. Ia yang tidak menyayangkan anak sendiri, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Katakan bersama saya, segala sesuatu. Kalau yang paling dia sayang, dia berikan, apalagi yang lain. Artinya apa? Dia akan pelihara saudara dengan sempurna. Masuk tahun 2025 memiliki kesadaran Allah di pihak saya. Saudara akan rest. Kenapa? Saudara tahu, saudara diproteksi. Saudara dipelihara Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kamu, Tuhan memproteksi kamu, dan Tuhan mengasihimu lebih daripada apa yang kamu bisa bayangkan. Jadi masuk tahun 2025, rest. Berdiri di atas dasar pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Nah ini posisi saudara, posisi saya yang sudah kita pelajari di minggu terakhir kemarin tanggal 29. Bagaimana posisi saudara sebelum saudara melihat hal-hal yang baik dari Tuhan di tahun 2025? Duduk, rest. Saya sudah kasih lihat analoginya sebelum Tuhan memberikan makan 5.000 orang. Tuhan berkata apa? Suruhlah mereka duduk. Mungkin sebelumnya mereka berlari ke sana, berlari ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini. Tuhan tidak bisa menyediakan, Tuhan tidak bisa melayani, Tuhan tidak bisa memberikan makan sama saudara selama saudara berlari ke sana ke sini. Selama saudara berjalan ke sana ke sini. Banyak orang Kristen yang berlari ke sana ke sini, mencari jalan keluar, mencari jawaban, khawatir, tidak rest. Tuhan tidak bisa menyediakan selama saudara berjalan ke sana ke sini. Betul? Itu sebabnya Tuhan berkata, suruh mereka duduk. Jadi sebelum orang-orang ini menerima berkat dari Tuhan, Tuhan berkata, suruh mereka duduk. Suruh mereka rest. Amin. Selama saudara nggak rest, Tuhan tidak bisa menolong saudara. Duduk, rest, berdiri di atas dasar pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Mazmur 91, berkat tentang perlindungan. Saudara bisa baca semua berkat tentang perlindungan. Tapi kalimat yang pertama, orang yang duduk. Jadi duduk, rest adalah position. Sebelum kamu melihat hal-hal yang baik. Position before provision. Itu sebabnya kamu harus tahu posisimu di dalam Kristus. Saya sudah kasih tahu sama saudara, di dalam Kristus ia membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat kepada kita bersama-sama dengan dia. Di mana? Di surga. Jadi hari ini saudara dan saya sedang duduk bersama dengan Yesus di sebelah kanan Bapa di surga. Tempat apa sebelah kanan? Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan dari setiap nama yang dapat disebut. Tempat di mana semua musuh-musuhmu ada di bawah telapak kakimu. Semua sudah dikalahkan. Jadi belajar melihat seperti apa yang Allah lihat. Situasi apapun yang kamu hadapi, sekalipun yang buruk, ingat posisi. Oh, saya ada di sebelah kanan Allah. Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut, di mana semua musuh ada di bawah telapak kaki saya. Musuh yang terbesar, kematian, ada di bawah telapak kaki saya. Penyakit yang dokter sebutkan, apapun namanya, ada di bawah telapak kaki saya. Kamu rest. Amin. Tujuannya apa Tuhan menempatkan kamu di sebelah kanan?
bersama-sama dengan dia di surga, supaya, kalimat selanjutnya, ayat selanjutnya mengatakan, supaya di masa yang akan datang, dia bisa menunjukkan kepada kamu kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Bukan hanya satu kasih karunia, kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya dalam Kristus Yesus. Semakin kamu duduk, semakin kamu rest, semakin kamu percaya atas pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, justru kamu akan melihat kekayaan kasih karunia-Nya dinyatakan dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, duduk, rest. Percaya semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kamu akan melihat bukan kamu yang berperang, Tuhan yang berperang. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kamu dari semua yang jahat. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kamu. Lebih daripada apa yang kamu bayangkan. Amin. Satu lagi saya mau sharing sama saudara. Posisi saudara sebelum kamu menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Saudara siap diberkati? Amin. Kita lihat firman Tuhan, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman, katakan bersama saya iman. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekarang kita tahu apa yang membuat saudara dan saya berkenan kepada Allah. Iman. Itu sebabnya saudara harus belajar hidup dan berjalan dengan iman. Karena segala sesuatu yang saudara terima dalam hidupmu itu semua berdasarkan iman. Bahkan berkat yang terbesar sekalipun. Apa berkat yang terbesar? Keselamatan. Saudara terima dengan iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi iman seperti mata uang yang berlaku di surga. Kalau saudara berperkara sama surga, saudara harus mempergunakan iman. Saudara kasih imanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kamu inginkan. Nah sekarang pertanyaan saya, apa itu iman? Apa arti iman secara praktis dalam kehidupan sehari-hari orang percaya? Ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani memberikan definisi iman sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Tapi apa arti iman secara praktis dalam kehidupan sehari-hari orang percaya? Perhatikan baik-baik. Iman adalah pikiran dan pandangan yang baik tentang Allah. Sekali lagi saya ulangi. Apa itu iman? Iman adalah pikiran dan pandangan yang baik tentang Allah. Pikiran adalah area dalam kehidupanmu yang harus mengalami pertobatan setiap saat. Sekali lagi saya ulangi, iman adalah area dalam hidupmu yang harus mengalami pertobatan setiap saat. Apa artinya pertobatan? Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya mereka bertobat kepada Allah. Bertobat apa artinya? Metanoia. Apa artinya metanoia? Change of mind. Perubahan pikiran. Senantiasa bertobat kepada Allah. Artinya apa? Senantiasa, selalu, setiap saat. Saudara merubah pikiranmu terhadap Allah. Mungkin sebelum saudara percaya sama Tuhan Yesus. Sebelum kamu tahu semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Waktu saudara menghadapi situasi yang buruk. Waktu saudara menghadapi situasi yang sulit. Mungkin saudara berpikir, oh Tuhan marah sama saya. Tuhan murka sama saya. Tuhan menentang saya. Tuhan tidak ada di pihak saya. Tapi setelah saudara tahu kebenaran, percaya sama semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Sekalipun kamu menghadapi situasi yang sulit, pikiranmu udah berubah. Amin. Kenapa? Karena saudara tahu kebenaran. Karena apa yang anaknya sudah selesaikan, Allah bersumpah. Apakah Allah perlu bersumpah? Tidak perlu. Tapi dia bersumpah. Untuk apa dia bersumpah? Untuk memberikan keyakinan ganda kepada orang yang berhak menerima janji. Aku bersumpah, aku tidak murka lagi sama kamu.
Aku tidak pernah menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang. Kasih setiaku tidak pernah beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak pernah bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi waktu saudara udah tahu kebenaran, saudara percaya sama Yesus, waktu kamu menghadapi situasi yang sulit, pikiranmu udah berubah, nggak kayak dulu lagi. Pikiranmu sekarang berubah. No. Tuhan nggak marah sama saya. Tuhan nggak murka sama saya. Tuhan tidak di pihak yang menentang saya. Tapi Tuhan ada di pihak saya. Sekalipun situasi yang saya hadapi buruk, tapi saya punya Tuhan yang baik. Amin. Dia akan turut bekerja, mengubahkan semua yang tidak baik menjadi kebaikan dalam hidup saya. Ini yang namanya pertobatan terhadap Allah. Rubah pikiranmu. Amin. Miliki pandangan dan pikiran yang baik tentang Allah. Saya mau kasih tahu sama saudara hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja di sekeliling saudara. Tapi waktu sesuatu yang buruk terjadi, satu pesan saya. Imanmu tetap kepada Allah. Apa itu iman? Miliki pikiran dan pandangan yang baik tentang Allah. Sekalipun situasi yang buruk terjadi di sekelilingmu, tetap memiliki pikiran dan pandangan yang baik tentang Allah. Amin. Ayat yang ke-11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman, ia juga Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman, Abraham, Sarah sekalipun secara fisik, mereka sudah gak mungkin lagi memiliki keturunan. Dia sudah lanjut usianya, Sarah sudah mati haid. Betul, kandungannya sudah tertutup. Tapi perhatikan baik-baik. Ia menganggap dia yang memberikan janji adalah setia. Mereka tetap memiliki pikiran dan pandangan yang baik tentang Allah. Dia yang memberikan janji adalah setia. Dan mereka rest dalam kesetiaan Tuhan. Jadi apapun yang akan saudara hadapi, sekalipun situasinya gak baik, sekalipun situasinya sulit, yang terbaik yang bisa saudara miliki dalam pikiran dan hati saudara adalah miliki pikiran dan pandangan yang baik tentang Allah. Waktu sesuatu yang buruk terjadi sama saudara, saudara bisa berkata, sekalipun saudara gak mengerti kenapa saya harus melalui ini. Tapi saudara bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, saya tahu apa yang saya lalui ini gak baik. Dan saya tidak mengerti kenapa saya harus melalui ini. Tapi satu hal yang saya tahu, sekalipun saya menghadapi situasi yang tidak baik, satu hal yang saya tahu, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Amin. Engkau akan mengubahkan yang tidak baik menjadi kebaikan dalam hidup saya. Miliki pandangan dan pikiran yang baik tentang Tuhan. Amin. Saudara tahu bagaimana pandangan Yakub? Waktu Yakub mengalami kejadian yang tidak baik, dia kehilangan Yusuf, kemudian Simeon ditahan, dan sebagai jaminannya mereka harus membawa Benyamin. Bagaimana pandangan Yakub waktu dia menghadapi semuanya ini? Kejadian pasal 42 ayat 36. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Jadi Yakub marah sama anak-anak yang lain. Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf gak ada lagi. Simeon gak ada lagi. Sekarang kamu mau bawa Benyamin juga. Kemudian Yakub berkata begini. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Terjemahannya dalam Alkitab versi New King James begini. All these things are against me. Dia berkata, all these things are against me. No. Bukan. All these things are not against you, Jacob. All these things are working for your good. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Yakub tidak tahu. Sesungguhnya Allah sedang bekerja melalui anaknya yang bernama Yusuf. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan Yakub. Bukan hanya untuk memelihara kehidupan Yakub, tapi untuk memelihara kehidupan satu bangsa.
Jadi semuanya ini bekerja bukan untuk menentang Yakub. Tapi semuanya bekerja untuk kebaikan Yakub. Amin. Banyak orang Kristen yang bertanya sama saya, bagaimana dengan pandemi, Pak? Bagaimana dengan pandemi? Pandemi bukan berasal dari Tuhan. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pertukaran. Jadi semua yang baik dari atas. Yang tidak baik bukan dari atas. Di surga tidak ada virus corona. Amin. Semua yang baik yang hanya ada di surga. Kalau begitu siapa yang mendatangkan pandemi? Iblis. Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi waktu terjadi pandemi, ingat baik-baik, Tuhan, saudara Tuhan saya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. Tapi mungkin banyak orang Kristen berkata, bagaimana mendatangkan kebaikan, Pak? Orang saya kehilangan kok. Kehilangan pekerjaan, kehilangan opportunity, kehilangan bisnis. Kehilangan orang-orang yang saya kasih. Bagaimana bisa disebut kebaikan sedangkan saya kehilangan? Percayalah, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup. Mungkin kamu belum bisa melihat sekarang. Kamu hanya menjudgment peristiwa demi peristiwa yang kamu hadapi. Kamu nggak tahu ujungnya. Sama seperti Yakub. Yakub hanya menghadapi peristiwa demi peristiwa dan dia menghakimi. Peristiwa demi peristiwa. All these things. Waktu dia kehilangan Yusuf, waktu dia kehilangan Simeon, dan sekarang Benyamin mau dibawa. Dia berkata, all these things are against me. Dia tidak tahu ceritanya secara global. Tuhan tahu secara global. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi Yakub, dia hanya menjudgment, melihat peristiwa demi peristiwa. Sama saudara dan saya, hanya melihat peristiwa demi peristiwa. Tuhan tahu globalnya, kita tidak pernah tahu globalnya. Tapi globalnya, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Waktu sesuatu yang buruk terjadi, dia akan ubah yang buruk menjadi kebaikan yang besar. Dalam hidupmu. Amin. Semua pahlawan iman di dalam Alkitab. Semuanya, mereka memiliki pandangan yang baik tentang Tuhan. Apa itu iman? Pikiran dan pandangan yang baik tentang Allah. Semua pahlawan iman memiliki pikiran dan pandangan yang baik tentang Allah. Kita sudah lihat Sarah. Betul? Sarah sekalipun secara fisik usianya sudah lanjut. Sudah mati haid, kandungannya tertutup. Tapi dia tetap memberikan pandangan yang baik tentang Allah. Dia yang memberikan janji adalah setia. Dia rest dalam kesetiaan Tuhan. Bagaimana dengan Abraham? Kita lihat. Bagaimana dengan Abraham? Roma pasal 4. Ayat 19 sampai dengan 20. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira berapa tahun? 100 tahun, dan bahwa rahim istrinya Sarah juga telah tertutup, mati haid. Jadi secara fisik mereka nggak mungkin memiliki keturunan. Tapi perhatikan baik, imannya tidak menjadi lemah. Apa itu iman? Memiliki pikiran dan pandangan yang baik tetap Allah. Mereka tetap memiliki pandangan dan pikiran yang baik tentang Allah. Tidak pernah berkurang sedikit pun. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Jangan pernah bimbang sama janji Tuhan. Ada yang bilang amin. Amin. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Giving glory to God. Dalam Alkitab versi King James terjemahannya giving glory to God. Kata glory di sini terjemahannya doksa. Yang artinya apa? Opinion, judgment, view. Dalam perjanjian baru biasanya itu pandangan yang baik. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memberikan pandangan yang baik kepada Tuhan. Selalu memiliki pandangan yang baik kepada Tuhan. Saudara masih ingat 12 pengintai yang disuruh mengintai tanah perjanjian? Mereka mengintai selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Mereka melihat tanah itu.
tanah yang baik. Bahkan mereka membawa hasilnya pulang. Tapi mereka juga melihat musuh. Tapi waktu mereka kembali, mereka lebih suka berbicara tentang musuh. Bukan hasilnya. Kita lihat firman Tuhan. Bilangan pasal 13, ayat 27 sampai 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ada berapa pengintai? 12. Yang 10 berkata begini, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami masuk. Memang negeri itu berlimpah susu madunya. Ini hasilnya. Mereka bawa hasilnya. Kemudian mereka berkata begini, hanya, hanya, tapi. Banyak orang Kristen yang berkata, tapi, hanya. Tuhan gak suka sama ketidakpercayaan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan berbanding terbalik dari iman. Ingat, tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Jadi apa yang membuat kita berkenan di hadapan Allah? Iman. Dan ketidakpercayaan adalah kebalikannya. Iman adalah pikiran dan pandangan yang baik tentang Allah. Kalau gitu apa itu ketidakpercayaan? Pikiran dan pandangan yang buruk tentang Allah. Apa yang mereka miliki dalam pikiran mereka? Hanya bangsa yang tinggal dalam negeri itu kuat-kuat. Kotanya besar dan berkubu. Ada orang enak di sana. Raksasa. Mereka seperti raksasa, kita seperti belalang. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Kita pasti ditelan habis. Padahal Tuhan berkata, aku yang akan membawa kamu masuk ke sana. Aku yang berperang buat kamu. Kalau mereka berkata, kita nggak mungkin bisa masuk. Artinya apa? Mereka memiliki pandangan yang buruk tentang Tuhan. Engkau tidak bisa membawa kami masuk ke sana. Mereka seperti raksasa, kita seperti belalang. Kita pasti dimakan habis. Mereka memberikan pandangan yang buruk tentang Tuhan. Mereka menista Tuhan. Mereka menghina Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu? Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang 2 pengintai lagi berkata, no. Negeri yang kita intai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Amin. Kita akan menelan mereka habis. Sebab yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Dan Tuhan menyertai kita. Mereka memberikan pandangan yang baik tentang Tuhan. Kedua orang ini, kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti telan mereka habis. Amin. Itu sebabnya jangan heran. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke negeri itu. Kenapa? Karena mereka memberikan pandangan yang baik tentang Tuhan. Ayat berikutnya. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Saudara bisa bayangkan, janjinya diberikan dengan sumpah. Saudara mengerti maksud saya? Tuhan gak perlu bersumpah. Amin. Kalau dia berjanji, dia pasti tepatin. Karena di bibirnya gak ada dusta. Tapi janji ini, yang tidak mungkin dia berdusta, dia berikan dengan sumpah.
Artinya apa? Dia mau memberikan jaminan ganda sama saudara. Apa yang aku katakan, itu yang akan terjadi. Tapi sekalipun demikian, mereka nggak percaya. Mereka menista Tuhan. Mereka punya pandangan yang buruk tentang Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Seluruh bangsa Israel lebih percaya kepada kabar busuk yang diberitakan oleh 10 pengintai. Mereka menangis, mereka meraung, mereka menggerutu. Kenapa Tuhan membawa kita masuk ke negeri ini? Supaya kita ditumpas dengan pedang. Anak istri kami menjadi tawanan. Tentulah Tuhan membenci kami. Tuh, bayangin. Tentulah Tuhan membenci kami. Tuhan membawa kita keluar dari Mesir supaya kami ditumpas oleh orang Amori. Tentulah Tuhan membenci kami. Mereka punya pandangan yang buruk tentang Tuhan. Padahal Tuhan begitu baik. Mereka menista Tuhan. Mereka tidak percaya. Artinya apa tidak percaya? Memiliki pikiran dan pandangan yang buruk tentang Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka tidak melihat janji Tuhan. Mereka tidak melihat janji Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya. Dalam Alkitab versi New King James, he has a different spirit. Apa yang Yosua dan Kaleb miliki? Roh iman. Apa itu roh iman? Roh yang memiliki pikiran dan pandangan yang baik tentang Tuhan. Ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Sebab tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan di hadapan Allah. Amin. Jadi saudara harus percaya. Belajar untuk hidup berjalan dengan iman. Apa itu iman? Miliki pikiran dan pandangan yang baik tentang Allah. Janjinya. Amin. Semua firman-Nya miliki pandangan yang baik. Tapi nggak mungkin Pak. Nggak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Saudara masih ingat malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria dan kepada Maria. Lihat bedanya. Perhatikan baik-baik. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria. Ayat yang ke-12. Malaikat ini berkata begini. "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia siapa? Yohanes." Ayat ke-14. "Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Saudara tahu apa responnya Zakaria? Apa responnya Zakaria? Dia berkata begini, "Dari mana aku tahu hal ini akan terjadi? Karena aku sudah tua, istriku sudah lanjut umur." Saudara tidak akan pernah berkata demikian sama malaikat Gabriel. Betul? Dari mana aku tahu? Dan sampai-sampai malaikat Gabriel begini, "Aku ini Gabriel yang melayani Allah, aku datang kepadamu untuk berbicara dan menyampaikan kabar baik kepadamu." Tapi dia nggak percaya. Dia tidak percaya. Dan apa yang terjadi? Karena engkau tidak percaya, maka engkau akan menjadi bisu. Tuhan baik. Sebelumnya bangsa Israel, karena kamu gak percaya, kamu gak masuk. Tapi Tuhan tidak berkata kepada Zakaria, karena kamu gak percaya, oleh karena itu, janji Tuhan batal. Tidak. Tuhan mau janjinya tetap digenapi. Tapi karena engkau gak percaya, maka hari ini, kamu menjadi bisu. Sampai waktu di mana semuanya ini digenapi. Kenapa dibuat menjadi bisu? Ini hikmatnya Tuhan. Kenapa dibuat menjadi bisu? Ini hikmatnya Tuhan. Karena perkataan yang keluar dari mulutnya Zakaria, ketidakpercayaan bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidupnya. Ingat, ada kuasa di balik perkataan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah.
Sama seperti halnya waktu bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Sebelum temboknya runtuh. Betul? Setiap hari dia kelilingi, satu hari satu kali selama 6 hari. Pada hari yang ketujuh, mereka mengelilingi 7 kali. Tapi setiap kali mereka mengelilingi, Yosua berpesan begini. Jangan ada seorang pun yang mengeluarkan suara. Sepatah kata pun, jangan. Kenapa? Yosua tahu. Perkataan yang keluar dari mulut mereka bisa menggagalkan. Saudara bisa bayangin, saudara mengelilingi tembok yang begitu tebal, begitu besar, berkubu, bentengnya besar. Mereka mengelilingi, kalau mereka lihat dan mereka ngomong satu dengan lain, aduh, takut gak lo? Takut gua. Gimana dong? Kita cabut yuk. Nanti kalau kita belok di pojokan, Yosua di depan, dia gak lihat kita cabut. Dan ketakutan menular. Dan ini bisa menggagalkan. Itu sebab Yosua berkata, gak boleh ada yang berkata sepatah kata pun. Gak boleh. Apa yang terjadi? Pada hari yang ketujuh, waktu sangkakala berbunyi, temboknya runtuh. Setelah semua yang terjadi, Yosua berkata, bersoraklah. Sekarang kamu boleh ngomong. Semuanya sudah terjadi. Amin. Ketidakpercayaan itu berbahaya. Ketidakpercayaan, menista Tuhan, memiliki pikiran dan pandangan yang buruk tentang Tuhan. Itu sebabnya juga Zakaria, Tuhan membuat dia menjadi bisu sampai semuanya terjadi setelah Yohanes Pembaptis lahir. Baru ditanya, siapa namanya? Dia tulis, Yohanes, kasih karunia, Yohanan, baru mulutnya terbuka. Amin. Jangan sampai ada ketidakpercayaan. Karena ketidakpercayaan adalah pandangan, pikiran yang buruk tentang Tuhan. Amin. Dan malaikat yang sama menampakkan diri kepada Maria. Lihat bedanya. Ayat 26 sampai 28. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat yang sama yang menampakkan diri kepada Zakaria untuk memberitakan kabar baik kepada Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam hai engkau yang dikaruniai. Terjemahannya dalam Alkitab versi King James, rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Amen. Blessed are you among women. Highly favored. Salam hai engkau yang dikaruniai. Highly favored. Saudara adalah orang yang paling dikasihi. Amin. Itu sebabnya setiap hari saya selalu mengatakan, saya bukan hanya mengatakan saya orang yang dibenarkan karena iman, tapi saya juga berkata, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saudara adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Sama kata highly favored one di sini terjemahannya charito. Apa artinya charito? Yang paling dikasihi. Charito, kata yang sama yang dipakai dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-6. Ini buat saudara, buat saya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara adalah orang yang paling dikasihi. Terjemahannya apa? Accepted in the beloved. Kamu dikasihi karena kamu di dalam Yesus Kristus. Kenapa saudara orang yang paling disayang? Karena saudara ada dalam Yesus. Saudara adalah orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Jadi setiap hari katakan, saya adalah orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Ayat yang berikutnya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut karena saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan takut.
Kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Jadi laporan yang buruk apapun yang saudara terima dari dokter, situasi yang buruk apapun, situasi yang sulit apapun yang kamu hadapi, jangan takut. Kenapa? Kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Apa responnya Maria? Apa responnya Maria? Perhatikan baik-baik. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apa responnya Maria ketika dia mendengar kabar dari malaikat Gabriel? Ayat yang ke-34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Mungkin saudara berkata, bukankah responnya sama seperti Zakaria? Bagaimana mungkin hal ini mungkin terjadi? Aku sudah tua, istriku sudah lanjut. No. Responnya berbeda. Zakaria berkata bagaimana mungkin hal ini terjadi atas dasar ketidakpercayaan. Karena malaikat tahu. Dan Tuhan melihat hati. Betul? Itu sebab malaikat berkata, karena kamu tidak percaya. Tapi respon Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi sedangkan aku belum bersuami? Dia mengatakan ini bukan atas dasar ketidakpercayaan. Dia percaya. Itu sebabnya dia mau tahu bagaimana ini bisa terjadi dalam hidupnya sedangkan dia belum bersuami. Kemudian malaikat menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia memberikan pandangan yang baik. Sekalipun secara pikiran manusia ini mustahil. Tapi Maria berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Karena dia tahu, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam bahasa aslinya hanya satu kata. Amin. Amin. Apa artinya amin? So be it unto me according to your word. Waktu dia mendengar janji Tuhan, apa responnya? Amin. Kenapa amin? Setiap kali saudara mendengar janji Tuhan, respon yang terbaik yang bisa kamu berikan. Amin. Sekalipun saudara berkata, kayaknya gak mungkin deh. Bagi Allah, gak ada yang gak mungkin. Jadi respon yang terbaik yang bisa kamu berikan. Amin. Artinya apa? Kamu memberikan pandangan yang baik tentang Tuhan. Tuhan, buat manusia, buat dunia ini, gak mungkin. Tapi aku berkata amin. Karena aku tahu, sebab bagimu tidak ada yang tidak mungkin. You giving glory to God. Amin. 1 Korintus, perhatikan baik-baik. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Kristus adalah ya buat semua. Katakan bersama saya semua. Buat semua janji Allah.
Apapun janji Allah yang ada dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, semua janji Tuhan dalam Kristus adalah ya. Bukan ya dan tidak. Tidak ada dua opsi. Hanya ada satu opsi. Ya. Artinya apa? Pasti digenapi. Kalau kamu tahu, saya di dalam Kristus, saya hidup di bawah kasih karunia, saya orang yang paling disayang. Dan janji Tuhan buat saya yang dalam Kristus adalah ya. Itu sebabnya setiap kali kamu dengar janji Tuhan, respon yang terbaik yang bisa kamu berikan. Amin. Kamu memuliakan Tuhan. Amin. Waktu saudara berkata amin, puji Tuhan, saudara bukan hanya memberikan kemuliaan Tuhan, tapi saudara memberikan pandangan yang baik kepada Tuhan. Teman-teman saya, kita sering ngobrol, kumpul, waktu mereka cerita, wah saya dapat proyek Pak, puji Tuhan, amin. Ada lagi, wah saya mau tender, oke puji Tuhan, amin. Mereka tender, mereka datang lagi, wah saya gak dapat, saya kalah Pak. Saya bilang, puji Tuhan, amin. Kamu memberikan kemuliaan sama Tuhan. Kenapa? Tetap miliki pandangan yang baik tentang Tuhan. Sekalipun gak dapat, miliki pandangan yang baik tentang Tuhan. Kenapa saudara memiliki pandangan yang baik tentang Tuhan ketika kamu tidak dapat proyek? Tuhan, saya tidak dapat. Tapi saya memberikan pandangan yang baik. Kenapa saya gak dapat? Karena kau tahu sesuatu. Itu sebabnya kau tidak mau memberikan proyek ini sama saya. Puji Tuhan. Giving glory to God. Miliki pandangan yang baik tentang Tuhan. Amin. Jadi ingat baik-baik. Masuk tahun 2025. Kita sudah belajar. Yang pertama, kamu harus dalam posisi rest. Amin. Duduk. Ingat, berdiri di atas dasar pekerjaan yang sudah dia selesaikan buat saudara. Itu sebabnya dia sekarang mendudukkan kamu bersama-sama dengan anaknya di sebelah kanan. Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Tempat di mana semua musuh-musuh ada di bawah telapak kaki. Kamu rest di sana. Duduk di sana. Jangan keluar dari posisimu. Jangan. Jangan ada kekhawatiran. Jangan ada ketidakpercayaan. Amin. Karena kita sudah lihat Mazmur 91. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung. Iblis memasang begitu banyak perangkap untuk menjerat kamu. Itu sebabnya dia berkata, duduk. Duduk, jangan berlari ke sana ke sini. Duduk. Jangan berlari ke sana ke sini. Kalau kamu berlari ke sana ke sini, ada begitu banyak perangkap, kamu akan terjerat. Itu sebabnya waktu kamu menghadapi situasi yang buruk, situasi yang sulit, apa yang iblis lakukan? Dia akan menaruh pikiran yang buruk dalam pikiran. Dia menaruh keraguan, dia mengganggu posisimu. Dia mengganggu rest saudara. Supaya kamu keluar dari posisimu yang sedang rest. Waktu kamu keluar, kamu berlari ke sana ke sini, kamu mencari pertolongan, mencari jawaban, mencari jalan keluar. Apa yang terjadi? Dengan mudahnya kamu terperangkap oleh jerat yang iblis pasang. Itu sebab Tuhan berkata, kamu duduk. Rest. Amin. Ketika kamu duduk, ketika kamu rest, kamu akan melihat kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah yang dinyatakan sesuai dengan kebaikannya dalam Kristus Yesus. Kamu akan melihat bukan kamu yang berperang, Dia yang berperang. Kamu akan melihat bagaimana Dia menyelamatkan kamu dari semua yang jahat. Kamu akan melihat bagaimana Dia mencukupkan semua kebutuhanmu. Kamu akan melihat bagaimana Dia mengasihimu di luar akal pikiran kita. Amin. Dan selalu miliki pikiran pandangan yang baik tentang Tuhan. Selalu. Amin. Situasi yang buruk, situasi yang sulit, miliki pikiran yang baik. Tuhan, aku bersyukur, aku di dalam anak-Mu Tuhan. Semua musuh-musuh ada di bawah telapak kakiku. Aku percaya apapun situasi yang sulit yang saya hadapi. Jujur saya gak ngerti kenapa saya harus hadapi ini. Tapi saya punya Tuhan yang baik. Engkau akan ubah semua yang tidak baik menjadi kebaikan. Dengar firman Tuhan, dengar janji Tuhan, miliki pikiran yang baik. Kalau saudara dengar firman Tuhan, Tuhan akan membawa kamu, tidak pernah turun tapi terus naik. Tapi situasinya lagi pandemi, lagi close down semua. Kayaknya gak mungkin Tuhan.
Berikan pikiran pandangan yang baik tentang Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi apapun situasi yang kamu hadapi, miliki pikiran pandangan yang baik tentang Tuhan. Kamu sedang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Giving glory to God. Kita sudah lihat tadi, mereka yang menista Tuhan, waktu dengar janji Tuhan, mereka menista Tuhan, mereka gak mau percaya, mereka tidak akan pernah melihat tanah itu. Mereka tidak pernah melihat tanah itu. Saudara mau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu? Janji yang dia berikan dengan sumpah. Amin. Janji yang diberikan oleh seorang pribadi yang setia sama janjinya. Hanya satu respon kita. Iman. Apa tuh iman? Pikiran, pandangan yang baik tentang Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan tanpa iman. Tahun 2025, masuk hidup berjalan dengan iman. Maka saya percaya semua yang baik akan digenapi dalam hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur. Hanya satu kata yang kita mau ucapkan sebelum kita masuk tahun 2025. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk semua yang telah kita lalui di tahun 2024 ini. Dan berterima kasih kepada Tuhan. Miliki pikiran pandangan yang baik kepada Tuhan Yesus. Karena Dia akan membawa kita untuk melihat hal-hal yang baik, yang lebih besar lagi. Apa yang kamu alami sekarang, apa yang kamu nikmati, apa yang kamu dapatkan, hanya sebagian kecil. Karena Dia mau menunjukkan kepadamu kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikannya dalam Kristus Yesus di tahun 2025 nanti. Kuatkan, teguhkan hatimu. Karena Dialah yang akan membawa kamu. Dia menggendong kamu terus. Dia mau menyatakan kasih karunia yang berlimpah-limpah.